Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Halo, apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Nana Sofiani. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Pelik, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Kata hati disadari, merasuk sukma kalbuku. Dalam hati ada satu, manis lembut bisikanmu, merdu lirik suaramu, bagai pelita hidupku. Cara saya melakukan identifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral adalah dengan berprinsip pada kebenaran atau kebajikan lawan kesalahan atau kejelekan. Kasus yang termasuk dilema etika itu apabila ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Sedangkan kasus yang tergolong bujukan moral itu apabila mengandung dua kepentingan yang saling bertolak belakang antara kebenaran melawan kesalahan. Jadi, paradigma pemikiran yang dialami dalam situasi dilema etika itu adalah antara individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Sesuai dengan ilmu yang saya peroleh saat saya mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan pertama, bahwa ada 9 langkah di dalam pengambilan keputusan, yaitu yang pertama kita harus bisa mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi dilema etika. Kemudian yang kedua, kita harus bisa menentukan siapa saja yang terlibat dalam situasi ini. Kemudian yang ketiga adalah kita harus mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, yang lengkap, dan fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan dengan situasi yang seperti ini. Kemudian yang keempat, kita harus melakukan pengujian benar atau salah melalui uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji halaman depan koran, dan uji panutan atau idola. Sedangkan langkah yang kelima, kita harus melakukan uji paradigma benar lawan benar dengan menggunakan 4 prinsip paradigma tadi yang saya sampaikan. Dan yang keenam adalah melakukan prinsip revolusi. Yang ketujuh, ini hal yang sangat penting dilakukan, kita harus melakukan investigasi opsi trilema. Dan yang kedelapan, baru kita bisa membuat keputusan. Nah, setelah membuat keputusan, maka kita harus melakukan tinjauan ulang terhadap keputusan yang kita ambil dengan melakukan refleksi. Hal-hal yang saya anggap efektif di dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah kemampuan mengidentifikasi nilai-nilai yang bertentangan dan mengumpulkan fakta yang sebanyak-banyaknya dan selengkap-lengkapnya, untuk kemudian kita juga harus melakukan opsi trilema. Artinya kita harus mencari opsi-opsi lain di luar dua opsi yang kita hadapi atau fakta-fakta yang kita hadapi. Di sini kemungkinan akan adanya win-win solution. Hal-hal yang menjadi tantangan di dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika menurut saya adalah terletak pada pengujian terhadap 4 paradigma pemikiran, yaitu individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, maupun jangka pendek lawan jangka panjang. Dalam menyelesaikan kasus dilema etika,
saya akan melakukan skala prioritas berdasarkan sifatnya, baik berdasarkan waktu, kepentingan sekolah, dalam hal ini adalah terkait dengan identitas dan kemajuan sekolah, maupun kepentingan atau kebutuhan belajar murid, terlebih lagi jika menyangkut keselamatan seluruh warga sekolah. Maka di dalam penyelesaian kasus dilema etika ini, saya juga harus membuat jadwal tertentu, atau juga bisa jadi harus menyelesaikan di tempat, artinya melihat situasi dan kondisi saat itu berdasarkan skala prioritas yang saya sebutkan tadi. Yang selama ini mempermudah atau membantu saya dalam pengambilan keputusan mengenai kasus dilema etika adalah tersedianya data yang lengkap dan detail. Misalnya, apa yang terjadi di awal situasi, bagaimana hal itu terkuak, dan apa yang akhirnya terjadi, siapa berkata apa pada siapa, kapan mereka mengatakannya. Data-data tersebut itu sangat penting untuk kita ketahui karena dilema etika tidak menyangkut hal-hal yang bersifat teori saja, namun ada faktor-faktor pendorong dan penarik yang nyata, di mana data yang mendetil akan bisa menggambarkan alasan seseorang untuk melakukan sesuatu, dan kepribadian seseorang itu akan tercermin dalam situasi tersebut. Hal yang juga penting di sini adalah kemampuan analisis terhadap hal-hal apa saja yang potensial yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Selain itu diperlukan kekuatan komunikasi dan koordinasi, kemudian sikap integritas, dedikasi, dan loyalitas antara semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian kasus secara bersama-sama. Jadi semaksimal mungkin segala keputusan yang diambil itu merupakan keputusan bersama seluruh pengelola sekolah. Semakin banyak yang memberi tanggapan dan memberikan solusi-solusi, maka akan semakin dalam pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan, sehingga keputusan yang diambil pun akan menjadi keputusan terbaik untuk semua pihak. Pembelajaran yang saya petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika adalah hal yang perlu dilakukan adalah pengujian untuk mengetahui apakah pengambilan keputusan itu telah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pengambilan keputusan secara etika, dan juga berdasarkan 4 paradigma pemikiran, yaitu individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, maupun jangka pendek lawan jangka pandang. Jadi hal yang sangat penting di sini kita harus melakukan refleksi terhadap apa yang sudah kita putuskan, rangkaian langkah-langkah pada saat pengambilan keputusannya, ya, itu harus kita refleksikan sehingga betul-betul pengambilan keputusan itu adalah keputusan terbaik untuk semua pihak. Nana, iya Pak, mohon izin kami dari calon guru penggerak angkatan 11 mendapatkan dari modul pendidikan 1 sebagai pemenuhan tugasnya adalah mewawancarai dengan pimpinan kepala sekolah mengenai pengambilan keputusan sebagai pemimpin. Ketika Bapak memimpin sebagai kepala sekolah, kira-kira Bapak dalam mengidentifikasi kasus yang pernah terjadi, dan ini adalah kasus yang merupakan dilema etika atau moral. Mungkin kan pernah terjadi ya Pak, dan seringkali kira Dimas sebagai pimpinan bagaimana mengidentifikasi kasusnya. Tentunya yang namanya dilema etika orang dimanapun pasti ada, baik di setiap instansi lah Pak, ya. Kami dalam mengidentifikasi semacam itu kami mendengarkan dari berbagai sudut pandang, tidak hanya satu pihak, terus kemudian didiskusikan dengan forum, baik forum di ruang guru maupun dengan para pakar, para PPO dan sebagainya. Jadi apa keputusan yang diambil tidak
sepihak, tapi berdasarkan keputusan bersama. Nah, dalam pengambilan keputusan tadi mungkin melibatkan dengan kolaborasi dari warga sekolah tadi ya Pak, ada guru dan sebagainya. Nah, di sini bagaimana Bapak menjalankan dengan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang mungkin sama-sama berat ketika diambil, kayak Bu Wasi Mahakama kalau misalnya ambil ini nanti terjadi yang ini dapat sekalian, atau sama-sama yang sebenarnya dua-duanya juga mengandung nilai kebajikan di dalamnya. Ya, setiap kepala sekolah pasti di situ dihadapkan dengan suatu masalah, kadang ya kita harus bersikap bijak. Jadi dalam arti ya semua keputusan bisa diterima, tapi kadang kan yang namanya keputusan kan tidak diterima semuanya. Makanya kami juga mengambil skala prioritas itu yang penting, yang lebih urgent, yang lebih bisa diterima oleh warga sekolah yang kami ambil, meskipun kadang itu ya tidak familiar. Betul sekali. Nah, mungkin kan orang juga kayak masyarakat atau keputusan yang diambil tadi kan tidak familiar ya Pak, berarti out of the box-nya apa gitu yang sekolah. Nah, itu kan berarti ada prosedurnya yang ketika pengambilan itu sampai diambil gitu ya. Kira-kira artinya sebagai kepala sekolah prosedur yang diambil untuk mengambil keputusan tersebut. Ya, kami di sini selalu bermusyawarah dengan berbagai pihak di sekolah, terutama dengan Bata, dengan PPO, sama dengan perwakilan guru atau semua guru kita ajak untuk berdiskusi kaitan dengan masalah agar nanti keputusan diambil ya bisa diterima oleh semuanya. Karena ya kita kan juga satu mempertimbangkan ini bisa jangka pendek dan jangka panjang juga, dan bisa dilaksanakan oleh semua warga sekolah. Oke, berarti nanti tadi ada yang jangka pendek dan jangka panjang akan Bapak. Nah, kira-kira Pak dari Bapak Budiman sendiri, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus Trimetika, baik itu mungkin dalam solusinya mungkin untuk jangka panjang maupun jangka pendek tersebut. Tentunya saya sebagai kepala juga mempertimbangkan banyak hal di sini kaitan dengan kami kan juga selaku pelayan juga kepada ibu guru ya. Kami jadi satu pasti berorientasi pada pelayanan, kemudian karena melibatkan banyak orang yang kita berkolaborasi baik dengan Waka, PPU sama guru, kadang melibatkan PTT juga, PU, karena mereka warga sekolah harus tahu nanti keputusan yang diambil di sekolah. Dalam pengambilan keputusan pasti ada tantangan Pak, melakukan keputusan dilema itu nopo Pak? Sini kan banyak orang tapi banyak karakter, banyak sifat, ada yang ya mungkin temperamen, ada yang lemah dan sebagainya. Jadi tantangan bagi kami yaitu jangan sampai terjadi konflik kepentingan. Mungkin saya kan takut dengan si A, akhirnya saya menuruti dengan si A. Tapi ini untuk kepentingan bersama, makanya dihindari konflik kepentingan seperti itu. Dalam pengambilan tadi keputusan untuk menghindari konflik kepentingan dari golongan apapun, maka Bapak mengambil keputusan itu apakah pada waktu itu juga atau butuh perenungan dulu misalnya gitu, atau mungkin harus istikharah dulu dan sebagainya mungkin. Nah, timing yang tepat ketika Bapak mengambil keputusan dengan segala tadi kan Bapak juga ada tantangannya kayak gitu dan harus melihat fasenya yang pendek maupun panjang. Nah, pengambilan keputusan itu sekiranya biasanya dilakukan Bapak bagaimana? Ya tentunya kita melihat skala prioritas juga. Ini suatu permasalahan rumit atau mudah diselesaikan. Nah, misalkan rumit tidak bisa diselesaikan dalam satu hari, ya kita membutuhkan waktu yang panjang, saja schedule yang kedua. Tapi kalau memang itu bisa diselesaikan sekarang, ya kita selesaikan sekarang. Tapi tidak kemudian yang harusnya diselesaikan kemudian diulur-ulur tanpa ada kepastian. Kita tetap harus skala prioritas. Jadi permasalahannya harus ditekan dulu, maksudnya itu harus disegerakan apa mungkin butuh musyawarah dengan pihak yang lain gitu ya? Ya pastinya kita tetap bermusyawarah karena kita menghadapi
mengedepankan musyawarah, diskusi. Tidak mungkin seorang kepala sekolah mengambil keputusan secara sepihak, karena di sini kepala sekolah sekarang ini sebagai pelayan. Meskipun di satu sekolah sebagai instansi yang paling tinggi pengambil kebijakan, tapi dalam pengambilan kebijakan ya harus adil, harus merata, harus diterima oleh khalayak ramai. Di sini khalayak ramai ya warga sekolah bisa menerima dengan baik. Ya meskipun kadang keputusan itu ya bisa tidak diterima secara legowo, tapi lama-lama kita memberi pengertian kepada mereka yang belum legowo dengan kita memberi selalu pemahaman, insya Allah bisa kok. Apalagi mungkin karena itu keputusan bersama ya Pak, jadi setidaknya yang mungkin waktu itu berseberangan berpikirnya gitu harusnya sama dan satu visi yang sama. Nah, salah satu ketika tadi Bapak menyebutkan bahwa tantangan salah satunya adalah adanya konflik kepentingan dan sebagainya. Sekiranya yang dapat memudahkan Bapak mengambil keputusan itu apa Pak? Ya kan pertama kekompakan tim. Di sini tim kami selalu berkoordinasi, selalu saling mengisi. Ada kekurangan apa kita isi bareng-bareng. Nanti ada yang mereka punya ide apapun kita tampung. Tim yang solid di sini. Alhamdulillah dari tantangan yang tadi, terus adanya tim yang solid dalam pengambilan keputusan apapun ya, walaupun itu untuk permasalahan atau solusinya untuk jangka pendek maupun jangka panjang maupun untuk yang tujuannya untuk kemajuan sekolah tentunya. Dalam pembelajaran ini kira-kira hikmah yang dapat Bapak petik dalam pengalaman pengambilan keputusan bagaimana? Ya, tadi yang saya peroleh dari semua yang terjadi kita bicarakan, yang pertama harus adanya kolaborasi antara kita dan bawahan, kepala sekolah dan bawahan itu harus selalu berkolaborasi. Kemudian harus berorientasi pada pelayanan, memikirkan semuanya, jangan yang berdiri sendiri. Terus konsekuensi yang kita tentukan juga konsekuensi yang logis, juga adanya komunikasi yang efektif. Paling penting komunikasi efektif dalam setiap pengambilan keputusan. Jadi dengan komunikasi yang efektif, insya Allah semua akan terselesaikan dengan baik. Komunikasi yang efektif, kesolidan tim tadi ya Pak. Dan ternyata kalau saya garis besar di sini bukan hanya masalahnya itu jadi masalah, tetapi bagaimana cara kita untuk mencari solusi masalah tersebut. Sekiranya cukup sekian Pak Budiman, matur nuwun buat waktunya. Terima kasih, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk jadi CGP dan nanti menjadi GP yang kompeten. Amin, matur suwun. Monggo Pak. Alun sebuah simfoni, kata hati disadari, merasuk sukma kalbuku. Dalam hati ada satu, manis lembut bisikanmu, merdu lirik suaramu. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi Bapak Ibu guru pejuang pendidikan. Jadilah guru penggerak yang selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.